بالله من الشيطان الرجيم. Di dunia selalu ada dua sisi yang berseberangan. Ada siang, ada malam, ada tandus, ada kesuburan. Fir'aun pernah ada di dunia ini sebagai seorang yang toghut, yaitu seseorang yang menganggap dirinya adalah Tuhan. Di sisi lain, di antara budak-budak Fir'aun, ada yang beriman kepada Allah dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Tetapi keimanannya kepada Allah itu pun harus berhadapan dengan siksaan Fir'aun yang sangat keji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Siti Masitoh, tukang sisir keluarga Fir'aun. Kami telah mengulas kabar menarik untuk bisa diambil hikmah dan pesan-pesan yang terkandung di dalam cerita berikut ini. Semoga video kali ini sangat bermanfaat untuk sahabat rumah Islami agar bisa dijadikan pelajaran yang berharga. Seperti yang kita ketahui bahwa Fir'aun adalah raja yang sangat kejam di masa Nabi Musa alaihissalam. Bahkan kisah kekejaman Fir'aun terkenal hingga sekarang. Dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa sebagai seorang hamba kita dilarang memiliki sifat seperti Fir'aun di dalam diri kita. Kisah mengenai Fir'aun sudah sangat terkenal hingga sekarang. Dalam kisah itu terdapat seorang wanita yang menceritakan keyakinan dan keteguhannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menjadikan inspirasi bagi semua muslim. Bahkan ia mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wanita itu yang hidup di lingkungan Raja Fir'aun sebagai tukang sisir keluarga tersebut. Fir'aun sangat membenci Nabi Musa alaihissalam hingga ia bertanya, apakah ada pengikut Nabi Musa di kerajaannya? Apa di dalam kerajaanku sendiri ada pengikut Musa? Teriak Fir'aun dengan amarah yang membara setelah mendengar cerita menteri kerajaan perihal keimanan Siti Masitoh. Hal ini bermula ketika suatu hari Siti Masitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir itu terjatuh. Seketika Siti Masitoh mengucap astagfirullah. Sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masitoh yang selama ini disembunyikannya. Baru saja aku menerima laporan dari Haman menteriku bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari. Kini pelayanku sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Kurang ajar si Masitoh itu, umpat Fir'aun. Panggil Masitoh kemari. Perintah Fir'aun pada pengawalnya. Masitoh datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya. Ia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertainya. Masitoh, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa? Tanya Fir'aun pada Masitoh dengan amarah yang semakin meledak. Benar, jawab Masitoh mantap. Kamu tahu akibatnya. Kamu sekeluarga akan saya bunuh, bentak Fir'aun. Telunjuknya mengarah pada Siti Masitoh. Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya telah siap menanggung segala akibatnya.
Masito, apa kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, suamimu, dan anak-anakmu. Lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan. Melihat sikap Masito yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masito kepadanya. Siapkan sebuah belanga besar, isi dengan air, dan masak hingga mendidih, perintah Fir'aun lagi. Ketika semua keluarga Siti Masito telah berkumpul, Fir'aun memulai pengadilannya. Masito, kamu lihat belanga besar di depanmu itu? Kamu dan keluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahku. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak pikirkanlah keselamatan bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan padanya? Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masito sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkannya dengan dirinya, suaminya, selain anak bungsunya yang masih bayi. Naluri keibuannya muncul, ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya. Yakinlah, Masito, Allah pasti menyertaimu. Sisi batinnya yang lain mengucap. Ketika itu terjadilah suatu keajaiban. Bayi yang masih menyusu itu berbicara kepada ibunya. Ibu, janganlah engkau bimbang, yakinlah dengan janji Allah. Melihat bayinya dapat berkata-kata dengan fasih, menjadi teguhlah iman Siti Masito. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya pada hamba-hambanya yang istiqomah. Ketika Siti Masito dan keluarganya dilemparkan satu persatu pada belanga itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga tidak merasakan panasnya air dalam belanga itu. Sahabat beriman, demikianlah kisah seorang wanita solehah yang bernama Siti Masito yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan juga keluarganya. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.